Ya, bagaimana sejauh ini proses modifikasi cuaca dengan penyemayan garam di wilayah Jakarta dan sekitarnya? Kita akan berbincang dengan Kepala BPPT, ada Pak Hamam Riza. Pak Hamam, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa itu sebenarnya modifikasi cuaca dan sejauh ini sudah sejauh mana pihak BPPT melakukan penyemayan garam di sekitar wilayah Jabodetabek khususnya, Pak? Teknologi modifikasi cuaca ataupun TMC ini sebenarnya sebuah ikhtiar kita untuk mengupayakan intervensi yang dilakukan proses pertumbuhan awan yang kemudian nanti menyebabkan hujan yang sangat ekstrim gitu ya. Dengan cara kita menambahkan garam untuk mengaktifkan proses itu terjadi proses tumbukan dan penggabungan butiran uap air sehingga kemudian mempercepat turunnya hujan. Jadi kalau kita kemudian mengejar awan-awan yang akan masuk ke daerah sebuah wilayah yang rawan banjir seperti Jakarta misalnya, kita mengejar awan ke daerah-daerah misalnya di Selat Sunda ataupun di selatan Lampung atau di utara Jakarta, ya di pantai utara Jakarta, maka kita bisa mempercepat upaya terjadinya hujan tersebut, sehingga pada saat hujan tersebut tiba di Jakarta, dia berkurang ya intensitas hujannya, sehingga dengan demikian kita harapkan ya kalau banjir itu kan penyebabnya adalah tidak adanya balance dari antara curah hujan dengan misalnya daya tampung air itu yang ada di tanah kita akibat land subsidence ataupun penurunan tanah maupun akibat daya tampung sungai-sungai kita ya terhadap curah hujan yang ekstrim tersebut. Jadi TMC sekali lagi adalah upaya intervensi dengan memaksimalkan turunnya di daerah-daerah yang tidak beresiko rawan banjir. Baik. Ini adalah upaya hidrometeorologis kita sebut. Pak Hamam, sejauh ini sudah seperti apa proses TMC dan seberapa persen keberhasilan dari operasi TMC, termasuk seberapa besar pengurangan intensitas hujan yang bisa didapatkan? Ya baik, Mas Imran. Jadi sudah kita laksanakan sejak tanggal 20 yang lalu ya. Jadi sudah memasuki hari ke-6 pada hari ini dan kita sudah menebarkan garam di berbagai lokasi yang mungkin sudah bisa dilihat di dalam beberapa hari ini. Keberhasilan ini cukup signifikan mengatasi tumbuhnya awan dan kemudian menyebabkan curah hujan ekstrim di Jakarta. Jadi dari hasil yang kita laksanakan secara berlanjutan, karena memang TMC ini tidak bisa dilakukan satu kali kemudian hujan akan stop gitu ya. Terus tetapi kita harus secara proaktif melihat prediksi-prediksi yang misalnya disampaikan oleh BMKG, kemudian kita melihat faktor cuaca dan kemudian mengerahkan beberapa pesawat. Dalam hal ini kita sudah menggunakan pesawat KASA 212-200, kemudian CN-295 dari TNI AU yang setiap harinya melakukan sorti-sorti penerbangan. Kadang ada 4 sampai 5 sorti penerbangan hari, dan kita aktif melihat potensi pertumbuhan awan di berbagai lokasi yang berpotensi kemudian masuk ke Indonesia, ke Jakarta maksud saya. Baik Pak Hamam, operasi TMC ini harus dilakukan kapan? Apakah memang setelah ada permintaan atau memang ada urgensi tersendiri ketika TMC ini dilakukan? Selama ini kita selalu ya dengan pihak-pihak yang memang mengupayakan TMC ini ya secara keseluruhan. Jadi bukan hanya BPPT, tapi BPPT bekerja sama dengan TNI AU, dengan BNP dan kemudian dengan BMKG serta LAPAN dalam memaksimalkan upaya TMC ini. Kita memang sudah beberapa kali melihat adanya potensi, malah kesiapan itu sudah dilakukan sejak bulan Oktober 2020 ya. Tetapi
go operation itu kita baru mendapatkan katakanlah pengesahannya dari BNPB pada tanggal 20 yang lalu, sehingga operasi baru bisa dilaksanakan dan juga kita bisa mengkoordinasikan kebutuhan pesawat untuk pelaksanaan TMC ini, Mas Imran. Baik, terima kasih Pak Ya. Hamam Riza, Kepala BPPT atas informasinya. Semoga bisa berdampak cukup signifikan terhadap curah hujan yang turun di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Terima kali ini. kasih. Terima kasih.